Oke, baik teman-teman, hari ini saya akan sharing dengan Anda mengenai Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Perlu Anda sadari bahwasanya pikiran kita adalah magnet terbesar di dalam semesta. Pikiran kita bisa menentukan ke depan kita bisa mencapai kesuksesan kita, atau ke depan kita bisa juga masuk ke dalam jurang kehidupan yang lebih dalam lagi. Dan kali ini saya akan sharing beberapa hal mengenai Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Nah, teman-teman, saya akan mencoba menuliskan pada Anda 3 hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, yang bisa menarik hukum kehidupan dalam hidup kita atau keinginan kita bisa tercapai secara cepat. Yang pertama adalah rasa syukur. Rasa syukur. Rasa syukur ini bisa membantu kita untuk mendapatkan hal yang lebih banyak lagi. Ada suatu kisah seseorang yang terkena sakit. Dia terkena sakit jantung. Akhirnya dia berobat kemanapun ternyata udah dihukum, kamu sakit jantung dan kamu akan segera mati. Misalkan kayak gitu. Lalu orang di situ mempelajari suatu ilmu, yaitu ilmu Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Ada yang pertama adalah rasa syukur. Akhirnya dia berusaha, ada di alam bawah sadarnya, agar di dalam pikirannya dia berusaha gimana caranya agar saya bisa mensyukuri kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya di setiap harinya dia menuliskan, Tuhan, saya sangat berterima kasih terhadap karunia yang Kau miliki. Saya sangat gembira dan saya sangat bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Akhirnya dia menuliskan semua itu dalam ruangan, dan tidak butuh waktu lama akhirnya dia bisa sembuh dari penyakit yang dia alami. Perlu Anda tahu teman-teman bahwasanya 80% penyakit dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita, dan 20% baru dipengaruhi oleh eksternal kita. Salah satunya adalah ketika kita bersyukur dengan rasa penuh syukur, dengan penuh kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita juga bisa segera mencapai apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua, setelah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah kita mensyukuri apa yang kita inginkan, maka kita perlu memvisualisasikan apa yang kita inginkan. Seperti hukumnya ini be do have, dan termasuk di sini kita mensyukuri apa yang diberikan, kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa apa yang kita inginkan dengan rasa tulus, rasa syukur, dan rasa sukacita. Maka kita juga perlu menvisualisasikan apa yang kita inginkan. Mungkin ada dari Anda yang bukan tipe orang yang merasakan, mungkin Anda tipe orang yang mendengar ataupun yang lain. Nah, Anda bisa mempelajari, memvisualisasikan, ibaratnya kita menggambarkan apa yang kita inginkan di dalam pikiran kita, lalu kita merasakannya, kita membayangkannya seolah-olah itu sudah terjadi di kehidupan kita. Setelah kita bisa memvisualisasikan apa yang kita inginkan, maka tidak butuh waktu lama kita mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan. Kita minta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, kita mengimani itu, lalu kita visualisasikan apa yang kita inginkan seolah-olah walaupun kita belum punya, kita sudah ibaratkan sudah mempunyai hal itu di dalam bawah sadar kita, maka akan lebih mudah kita menciptakan atau kita membuktikan apa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah give atau memberi. Ada suatu ilmu, yakni di dalam, mungkin di seluruh agama juga ada. Ketika kita memberi, maka kita akan mendapatkan. Ketika kita menanam, kita akan menuai. Ketika kita bersedekah, maka kita bisa mendapatkan lebih banyak. Ilmu memberi adalah ilmu yang berkelimpahan. Semakin kita sering memberi, sering kita berbagi sosial, maka biasanya di dalam hati kita penuh rasa syukur. Pernah nggak Anda merasa ketika Anda mungkin ketika Anda pernah merasakan ketika Anda makan siang, ada seorang pengemis nenek-nenek yang kelaparan 2 hari misalkan belum makan. Akhirnya dia minta kepada Anda, Pak, minta tolong saya dibantu untuk makan. Saya belum makan sama sekali selama 2 hari, Pak.
Akhirnya Anda memberi orang itu makan, Anda membungkuskan untuk keluarganya, Anda memberi uang sakunya walaupun itu tidak banyak, maka Anda akan merasa, oh ternyata saya cukup berkelimpahan. Oh ternyata saya cukup mampu untuk membantu orang-orang di sekeliling saya. Akhirnya ketika Anda bisa mensyukuri nikmat Tuhan, Anda bisa memvisualisasikan apa yang Anda inginkan, Anda juga bisa memberi kepada orang lain yang membutuhkan, maka apa yang Anda impikan, apa yang Anda inginkan tidak akan lama itu akan bisa segera tercapai. Semua ini juga bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda, yang di dalam hukum tarik menarik. Karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Karena alam bawah sadar kita adalah pikiran, adalah hal terbesar di dalam semesta. Pikiran Anda akan mempengaruhi ke depan Anda mencapai kesuksesan Anda atau ke depan Anda mengalami kesuraman. Dan hari ini saya juga akan sharing kepada Anda mengenai 7 hukum yang akan membantu Anda untuk 7 hukum yang akan membantu Anda untuk mendapatkan mimpi-mimpi Anda. Yang pertama, di sini saya agak sedikit mencatat. Nah, ini adalah 7 hukum yang turut membantu Anda untuk mendukung hukum tarik menarik. 7 hukum yang membantu hukum tarik menarik. Yang pertama, di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan satu persatunya. Yakni pertama, hukum perubahan abadi. Yang kedua adalah hukum relativitas. Yang ketiga adalah hukum getaran. Yang keempat adalah hukum polaritas. Yang kelima adalah hukum irama. Yang keenam adalah hukum sebab akibat. Yang ketujuh adalah hukum gender. Nah, apa sih maksudnya ini semua? Hukum gender. Nah, teman-teman, hukum perubahan abadi adalah maknanya adalah energi itu bisa berubah menjadi fisik. Energi bisa berubah menjadi fisik. Seperti di alam bawah sadar kita, pernah nggak Anda merasa apa yang Anda bayangkan? Misalkan Anda ketika berkuliah, Anda bekerja, Anda di hari itu misalkan memikirkan, wah nanti saya bekerja, saya akan mengalami bla 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 dalam bentuk yang negatif. Mungkin Anda akan mengalami kecelakaan kerja, Anda mengalami itu semua, dan Anda ternyata di hari itu akan mengalami fase energi yang negatif. Karena pikiran Anda sejak pagi hari sudah berpikir, saya hari ini akan susah, saya hari ini akan gagal, maka itu akan terjadi dulu di kehidupan Anda. Coba Anda bayangkan ketika di alam bawah sadar Anda sudah berpikir, ketika saya bekerja nanti saya akan sangat bersemangat, saya akan bantu banyak orang, saya akan berkontribusi untuk perusahaan saya, dan maka dari itu juga kamu akan mendapatkan hal-hal yang positif. Mungkin itu pernah Anda alami. Yang kedua adalah hukum relativitas. Relativitas ini tidak ada yang namanya bagus atau jelek, tidak ada yang namanya tinggi atau rendah, tidak ada miskin atau kaya selama kita tidak membandingkannya. Hukum relativitas itu ada karena kita membandingkan. Kalau Anda tidak pernah membandingkan sesuatu, maka itu tidak ada yang namanya bagus atau jelek. Mungkin kalau Anda pertama kalinya lihat hijab, oh hijab. Tapi kalau Anda tidak tahu perbandingannya, mana hijab baik, hijab bagus, mana hijab jelek, maka Anda juga tidak bisa memakai hukum relativitas. Hukum relativitas ini sangat berguna bagi Anda untuk mempengaruhi rasa syukur Anda. Ketika Anda tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada bagus, tidak ada buruk, nah Anda juga bisa berpikiran seperti ini misalkan. Ketika Anda mengalami hal yang buruk di dalam kehidupan Anda, di alam sadar Anda harus berpikir, oh ternyata
di bawah saya masih banyak yang lebih buruk. Mungkin ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, Anda sudah dari alam bawah sadar berpikir, ternyata di atas saya ini masih banyak loh orang yang lebih tinggi daripada saya, orang yang lebih kaya daripada saya, maka saya harus belajar darinya. Ini adalah hukum relativitas. Yang ketiga adalah hukum getaran. Semuanya bergetar, termasuk pikiran Anda bergetar. Dan bergetar ini turunannya adalah ke perasaan. Ketika perasaan Anda jelek, ketika perasaan Anda buruk, maka pikiran Anda buruk, maka Anda harus mengganti itu semua. Ketika perasaan Anda positif, penuh cinta, penuh kasih sayang, maka pikiran Anda juga positif. Lalu yang keempat adalah hukum polaritas. Oke, hukum polaritas ini selalu ada pasangannya. Oke, nah jadi begini, hukum polaritas semua hal di dunia ini selalu ada pelengkapnya. Nah, hukum polaritas ini semuanya ada pelengkapnya. Misalkan ada hal yang mungkin menurut Anda kok ini kayaknya kok nggak bagus ya. Oh, ternyata misalkan hijab gandengannya sama apa? Misalkan baju ini gandengannya sama, ada kancingnya, semua ada pelengkapnya. Lalu yang kelima adalah hukum irama. Semesta ini berirama. Lalu yang keenam ada hukum sebab akibat. Hukum timbal balik. Sebab akibat, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Apa yang kita berikan itu yang akan kita dapatkan. Kita menanam hal yang positif, maka kita akan mendapatkan hal yang positif. Ketika kita menanamkan hal yang buruk, maka kita akan mendapatkan hal yang buruk juga. Yang ketujuh adalah hukum gender. Alam semesta saling ini ada sedikit kesalahan tadi. Jadi yang ke hukum gender adalah hukum alam semesta ini saling berpasang-pasangan. Termasuk di dalam kehidupan kita semuanya saling berpasangan. Nah, teman-teman, ini adalah 7 hukum yang akan membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkan. Pastikan pikiran Anda selalu positif agar kehidupan Anda juga selalu positif. Saya yakin Anda setelah menonton video ini, Anda juga akan mendapatkan sesuatu yang mungkin belum pernah Anda ketahui. Karena law of attraction adalah rahasia orang sukses di seluruh dunia. Thank you.